Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Lahir Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa jarati sumil arajim al-awliya wa syahadu as-salihin wa alaimatul rasyidin. Thumma ila arwah wa walidina wa li ajdadil jami wa syaihina mu'allimina wa asirana sunna qarabatina jambal muslimina wa muslimat al-mu'minin wa khususan ila ruh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Wilaruh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani Wilaruh Ahmad Pami Zamzam wa usulihim wa purihim Anallah yaghfiru lahum yarham yu'li darajati bil jannah yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa alumi manafati bid-din al-akhirah Sirin Nabi wa lin-Nabi Siri Salatil Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi la yaumil jaza amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, apa yang kita niatkan pada malam hari ini, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, manusia yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang yang bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ketua RT 33 Perumahan BPK, alhamdulillah malam ini beliau bisa hadir. Kita doakan mudah-mudahan Bapak RT selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan apa-apa yang dihajatkan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk kemaslahatan perumahan BPK khususnya RT 33. Pelajaran kita selanjutnya itu halaman 11. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, qala mu'arrif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darai amin ya rabbal alamin. Yang dalam kurung halaman 11 ada yang dalam kurung baris ke-8 dari bawah, baris ke-8 dari bawah. Syahdan, syahdan itu artinya perhatian, bahasanya perhatian.
Biasanya syahdan ini paling sering ditemui di dalam kitab fikih, terutama kitab i'anah itu banyak syahdan. Perhatian. Kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala di dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir, disebutkan dalam kitab tersebut, i'lam annal ilma haitsuma taqarrara fil kitabil ajiz wa sunnati innamal muradu bihil ilmun nafi' alladhi yuqarinuhul khasyatu wa taqtanifuhu makhafa. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya di dalam Al-Quran yang maha mulia atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya saja dikehendaki dengan dia itu, yaitu ilmu yang bermanfaat yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala dan meliputi akan dia haibah akan Allah Ta'ala. Nah, maksudnya di sini bahwasanya ilmu itu berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Dan ilmu itu ilmu yang seperti apa? Disebutkan sih ilmu yang bermanfaat, atau kalau kita sebut sekarang ilmu agama. Nah, ketika orang itu belajar ilmu atau mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu, maka akan menambahkan takut ia kepada Allah. Tuh, ciri-ciri orang itu ilmunya bermanfaat, atau ciri-ciri orang itu ilmunya diamalkan. Ketika menuntut ilmu, yang pertama, orang itu pasti takut dengan Allah. Artinya apa? Ketika dia mempunyai ilmu, tahu, belajar, dia akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala karena takut. Dan dengan ilmu juga akan menambah haibah. Di sini haibah akan menambah wibawa. Nah, orang berilmu dengan tidak berilmu ada sama. Ketika orang itu mempunyai ilmu, maka haibah atau wibawa ada pada dirinya. Tuh, akan menambah haibah atau wibawa. Tapi ingat, ilmu tadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan kata Syekh Ibnu Ibad rahimahullah ta'ala dalam syarah hikam, wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnah min fadlil ilmi wal ulama ma la yuhsa kasrah wa la yurja husula dzalik illa liman sahhat minhu niyatuh wa sihhatu niyatihi fi dzalika ayyakuna ardu fi talab mardatillahi ta'ala wa isti'maluhu fi ma yanfa'u indah isyaratu khuruji ma an zulmati zahli ila nuril ilm. Fahadhi niyatu sahihah hiya allati tuhmadu ala akibatiha ajilan wa tujtana samaratuhu fi ta'atillahi ajilan.
Artinya, ketahui olehmu bahwasanya telah datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelebihan ilmu dan ulama, barang yang tiada terhingga banyaknya. Nah, artinya kelebihan ilmu, menuntut ilmu, dan kelebihan orang alim itu sangat banyak manfaatnya atau kemuliaannya, dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripada niatnya. Nah, ini berarti ketika nuntut ilmu harus lurus niat. Nah, harus lurus niat. Dan sah niatnya pada yang demikian itu adalah dengan dikehendakinya dalam menuntut ilmu itu menuntut akan Allah Ta'ala, yaitu mengerjakan taat dan menjauhi maksiat. Nah, itu kan tadi ketika dia dapat ilmu itu diamalkannya, maka dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Man isdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad hudan illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, barang siapa setiap hari semakin bertambah ilmunya, ikam nih menuntut ilmu, kuliah, yalah, apalagi UIN itu kan Universitas Islam, atau dimanapun sekolah ataupun pesantren, kan setiap hari ketika menuntut ilmu itu apa? Berkurang atau bertambah? Berkurang, bertambah? Bertambah. Setiap hari bertambah. Orang yang ilmunya bertambah tapi tidak bertambah kebaikannya, tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk, maka orang itu jauh dari Allah. Nah, ini setiap hari nuntut ilmu, apalagi ilmu agama, tapi ternyata orang tersebut petunjuk semakin jauh, kebaikan semakin jauh. Nah, berarti tandanya orang itu jauh dari Allah Ta'ala. Itu hati-hati, makanya diamalkan. Ilmu itu harus diamalkan. Kayak ini nih, ini kan kita nih salah satunya menuntut ilmu, diamalkan, jangan sampai disia-siakan. Orang yang sering duduk dengan ulama, duduk dengan orang ahli ilmu, duduk majelis ilmu, maka akan menambahkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Gitu. Orang yang sering duduk dengan orang kaya, kita nih sering bergaul dengan orang kaya, kawanan kita orang kaya, itu akan menambahkan kepada dirinya hubbud dunia atau cinta dunia, rakus akan dunia. Kenapa? Lihat aja, kalau kita berkumpul dengan orang kaya, hampir banyak diceritakannya masalah kekayaannya, masalah dunianya, ya kalau PRT. Nah, itu kita kena menambah rakus dengan dunia, cinta dengan dunia. Nah, orang itu yang sering duduk atau bergaul dengan orang fakir miskin, kita renjak gaul, kumpul, itu akan menambahkan kepada kita rasa
syukur dan qanaah, merasa cukup. Kawal kita nih kumpul dengan orang miskin, kada mungkin ini cerita kekayaan. Ya, ya kalau mungkin, tidak mungkin. Makanya begini, ketika dalam dunia atau memandang dunia itu pandang ke bawah, jangan pandang ke atas. Dunia nih, ikam nih contoh, lebih capek mana memandang ke bawah daripada ke atas? Jadi nah, lama-lama dengan kayak ini lama-lama capek mana? Capek ke atas kan nah itu dunia. Jangan memandang masalah dunia itu ke atas, tapi ke bawah. Kalau ke atas terus kadang merasa cukup. Orang seperti ini, kita kayak ini, kayak apa? Pandang tuh ke bawah. Masih banyak yang lebih sakit dari kita. Kada saja tadi tuh kita nah pandang ke atas, jangan ke bawah. Oh iya, kalau capek kalau kayak gini teruslah. Nah itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat nih, akhirat memandangnya ke atas, jangan ke bawah. Apa maksudnya? Nih orang nih banyak ibadahnya, kita ikuti. Orang nih rajin ibadahnya, ikuti. Biasanya salah kita tuh, ya salah. Kalau sudah ibadah malas, kalau sudah urusan ngejar dunia, luar biasa. Dunia tuh dikejar kada habis-habisnya, yalah, kada habis-habisnya. Tuh, gitu. Kalau kita sering duduk dengan orang fakir miskin, itu menambahkan kepada kita syukur dan qanaah. Orang yang sering duduk dengan raja atau dengan pemimpin itu akan menambahkan kepadanya egois tuh dan sifat angkuh. Nah itu orang yang sering duduk dengan orang rajin ibadah, nah itu menambahkan kita akan ibadah. Kita tuh kawal dengan kawal pengguringan, guring terus tuh kita juga. Ya kan? Guring terus di kamar, kawal umpat ya tuh guring terus, tidur aja. Iyalah. Hati-hati. Kalau kita berkawal dengan orang rajin ibadah, ikut ibadah kita. Ikut ibadah. Nih, kalau kita sering berkumpul dengan wanita-wanita, nah ini nih wanita, perempuan, cewek, nah sama aja tuh, gadis, nah apalagi sering kita berkumpul dengan itu bisa menambahkan kita nafsu syahwat. Nah itu tuh hati-hati, sering berkumpul dengan wanita. Makanya kami sering dipadahi guru-guru kami dulu, gugurnya ilmu, runtuhnya ilmu itu di antara dua paha wanita. Nah itu gugurnya ilmu tuh, runtuh ilmu. Makanya ujian orang tuh tiga tak, tahta, harta, wanita. Nah, itu ujian tuh, ujian hidup tuh laki-laki. Nah, 3 tak, harta, tahta, wanita. Nah, yang paling bahaya wanita. Nih paling bahaya. Ini ada sebuah kisah orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini
selalu setiap hari beribadah. Nah, lalu dia ini disuruh milih ahli ibadah nih, kan pilih ini ada wanita ataupun kamu mengambil yang lainnya. Ternyata dia memilih wanita. Nah, karena wanita rusak ibadahnya itu. Dan ada juga diceritakan di zaman Nabi Musa tuh ada seorang yang kalau beribadah luar biasa dan kalau berdoa orang ini kabul berdoa. Jadi orang ini didatangi dengan tentara-tentara Fir'aun, karena setiap kali berperang dengan Nabi Musa kalah terus. Akhirnya disuruh orang ini berdoa supaya Nabi Musa ini kalah. Nabi Musa kalah. Kada maunya. Kenapa? Karena dia membela Nabi Musa. Berhubung tidak bisa dirayu, orang tadi didatangilah bininya, wanita disuguhi, nah apa nih, macam-macam, ku beri ini, ika merayu suamimu, berdoa sekali aja, berdoa supaya Nabi Musa kalah, sekali aja dirayu dengan wanita istrinya. Wah, kalau perempuan ini kan rayuannya luar biasa tuh, mulutnya luar biasa, rayu, akhirnya mau doa sekali aja, berdoa kabul, kalah Nabi Musa. Nah, tapi gara-gara inya mendoakan Nabi Musa, dalam satu riwayat itu meninggalnya lidahnya itu julur. Nah, itu kenapa? Wanita Sam'un. Nah, ada kisah Sam'un juga nih. Ini banyak kisah nih. Tahu Sam'un Al-Ghazi. Ini kisah 1000 bulan. Itu bulan Ramadan. Kalau dalam kita sekarang ini Samson. Pernah kalau nonton film Samson ini apalah? Pernah nonton Samson? Kalau di kita kan Samson. Di dalam kitab tuh Sam'un. Sam'un ini orang yang ahli ibadah, dan kalau berperang, Sam'un nih perang. Kalau perang habis seluruh orang kafir tuh. Senjatanya tulang aja, tulang unta. 1000 orang kafir mati dapat Sam'un. Kuat. Samson tuh kuat kalau Samson. Nah, kuat, apapun dipukul kada kawa, kebal. Nah, lalu sang raja ini datangi bininya, coba rayu Bang Sam'un tuh, kalau kamu kubariha, nah nih emas perak apa kamu berlian kuberi. Sam'un ini kalau malam ibadah, tidur setempat ibadah lagi, datangi bininya, wahai suamiku, kamu ini luar biasa berperang. Ibaratnya kamu tuh 1 orang lawan 100 kalah orang. Apa kelemahanmu? Kada diberitahu kan Sam'un. Pas Sam'un guring diikat, kan disuruh nih, disuruh orang apa kafir tadi, ikat Bang, nanti kalau sudah diikat panggil kami tangkap. Diikat Sam'un itu malam pertama tuh dengan rantai, diikat dengan rantai besi, bangun tidur, kenapa nih aku diikat? Jadi istrinya, aku menguji kekuatanmu. Digoyangnya aja sedikit, lepas rantai tadi. Malam pertama kada bisa bininya,
Malam kedua ikat lagi rantai yang lebih besar. Sam'un tadi ketika tidur bangun, kenapa aku diikat? Kata istrinya, aku menguji kekuatanmu. Padahal istrinya dia disuruh orang raja untuk menangkap Sam'un tadi. Ternyata lepas. Nah, lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, 2 malam sudah, apapun yang diikat ke tubuhmu habis rantai lepas. Jadi apa kelemahanmu? Kata Sam'un, gampang aja, rambutku. Nah, Sam'un itu diambil rambutku, ikatkan aja ke aku, lemah aku. Gara-gara bininya tadi, akhirnya malam ketiga Sam'un itu diambil rambut Sam'un, dipotong istrinya, diikatkanlah ke tubuhnya. Bangun Sam'un, wah kenapa aku diikat? Mencoba kekuatanmu, ternyata Sam'un gak bisa, lemah. Nah akhirnya Sam'un tuh ditangkap dengan raja tadi, gara-gara bininya. Hati-hati binian nih, lain di mulut lain di hati tuh. Makanya kalau kita sering itu, kalau kisahnya panjang lagi tuh, kalau ceritanya tuh panjang tuh. Nya tuh habis ditangkap Sam'un itu, nah tangannya dipotong, kakinya dipotong. Kalau mau tahu ada yang cerita matanya dicungkil. Tuh. Itu kisah 1000 bulan Bang Samun itu. Nah, ini maksudnya apa? Ketika kita sering berkumpul dengan wanita, hati-hati. Itu menambah nafsu dan hawa dan nafsu tadi. Nah, sering-seringlah berkumpul dengan orang yang punya ilmu atau ulama. Nah, di situ. Dan lagi diamalkannya ilmunya pada yang memberi manfaat padanya, dan lagi isyarat keluar daripada kalam jahil kepada terang ilmu. Maka itulah niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat, dan dapat faidahnya di dalam taat akan Allah Ta'ala di dalam dunia. Nah, sampai situ dulu. Jadi kesimpulannya, yang pertama, orang itu semakin hari ilmunya bertambah, maka dia semakin dekat dengan Allah dan dia semakin takut dengan Allah. Yang kedua, kesimpulannya, ketika semakin hari kita bertambah ilmu, nah ilmu itu bisa bermanfaat dengan diri kita, harus diamalkan, dilaksanakan. Ilmu dilaksanakan, dikerjakan. Iyalah, dikerjakan. Kan luar biasa nih. Sudah belajar ilmu ini, meninggalkan ini, dapat dosa, sudah diamalkan. Nah, itu jadi 2 tadi. Pertama, orang yang ketika sudah mendapat ilmu, maka dia akan dekat dengan Allah dan takut dengan Allah, artinya takut berbuat maksiat. Yang kedua, ketika sudah mempunyai ilmu tadi harus diamalkan. Wallahu alam bisawab. Di selanjutnya, dan kata Imam Ghazali. Nah, jadi talim kita malam ini mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita, dan mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, semakin bertambah ilmunya, bisa semakin dekat dengan Allah dan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadaniyah wa qulnatun salihah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad muftahi babi rahmatillah ala ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidamil sahbihi wa mawala. Allahumma astur uyubana wa uyuba ma'alim tabarkan fi ulim anna. Allahumma fa'anna bima alamta wa zidna bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna min syafiridak wala tu'ansi wala taj'al min habana amraka wasaqa subhanahu wa ta'ala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.